Tim gabungan Satreskrim Polres Aceh Barat dan Densus 88 Satgaswil Aceh, saudara menggerebek tempat persembunyian pelaku penembakan Pospol Panton Reu Polres Aceh Barat di kawasan Kecamatan Palseraya Aceh Jaya, sekitar pukul 13.20 pada Senin 22 November. Penggerebekan tersebut terjadi setelah dilakukan monitoring selama 3 minggu lalu. Setidaknya ada 3 pelaku yang bersembunyi di rumah tersebut dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat hendak ditangkap, dikabarkan seorang pelaku sempat melakukan perlawanan dengan menusuk petugas kepolisian menggunakan sangkor. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada wartawan dari Serambi News, Subur Dhani, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Subur. Ya, halo rekan Nila. Baik, Subur bisa diinformasikan untuk kronologis penggerebekan dan juga penangkapan tersangka ini. Seperti apa informasinya? Ya, sebelumnya juga kami laporkan Nila bahwa ini kasus penembakan Pospol Panton Reu Aceh Barat, Polres Aceh Barat, maksud kami ini terjadi pada Oktober yang lalu. Hampir 1 bulan, Polda Aceh bekerja sama dengan Polres Aceh Barat itu terus melakukan pengejaran terhadap pelaku utama dan baru beberapa waktu yang lalu ditemukan informasi dari masyarakat bahwa ada satu rumah di Desa Timpleng, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya itu disinyalir tempat bersembunyi para pelaku termasuk sosok ataupun pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Dan dari informasi tersebut, Nila, kami laporkan bahwa polisi mengembangkan dan menemukan bahwa benar adanya aktivitas mencurigakan ataupun tempat persembunyian para pelaku ini. Nah, kemarin ya tim Satgaswil Densus 88 Satgaswil Polda Aceh bersama Satreskrim Polres Aceh Barat melakukan penggerebekan dan menangkap 3 orang di sana, Nila. Untuk identitas dari 3 orang yang kemudian berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, apakah sudah berhasil diketahui, Subur? Ya, ketiga pelaku yang berhasil ditangkap itu ada AH, kemudian ada AD dan CA, di mana AH ini saat ini diduga adalah pelaku utama dan AD maksud kami ini yang mengikuti kegiatan tersebut, sedangkan CA yang menampung ke para pelaku untuk bersembunyi di rumah tersebut. Nila. Untuk informasi bahwa ada 2 tersangka yang kemudian harus dilumpuhkan oleh pihak kepolisian, sejauh mana informasi yang Anda dapatkan? Ya, benar Nila. Dalam penggerebekan tersebut, 2 dari 3 tersangka yaitu AH dan AD ini sempat melakukan perlawanan kepada petugas. Yang melakukan perlawanan pertama itu adalah AD dengan coba menusuk salah satu petugas menggunakan sangkur yang dimilikinya. Namun beruntung petugas berhasil menghalau sehingga tusukan tersebut tidak mengenai tubuh ataupun badan si petugas tadi. Nah, sedangkan saat terjadi itu, kemudian petugas terpaksa melumpuhkan kedua kaki AD. Dan satu lagi AH yang disinyalir sebagai pelaku utama, saat sudah berhasil ditangkap, sempat melakukan melarikan diri, maksud kami, dengan menaiki tembok, dan saat disergap masih melakukan perlawanan sehingga dilumpuhkan oleh petugas. Mereka sempat dibawa ke rumah sakit ya, namun AH dalam perjalanan belum tiba di rumah sakit, sudah lebih dulu meninggal dunia. Gila. Baik, Subur, ini ada 3 tersangka yang kemudian sudah ditangkap dalam waktu yang bersamaan. Apakah memang tersangkanya hanya 3 orang ini saja atau masih memungkinkan kepolisian untuk mencari tersangka lain? Ya, hingga pagi tadi kita konfirmasi kembali kepada Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, mengatakan pihaknya masih terus melakukan pengejaran. Namun Winardi mengatakan dalam siaran pers kemarin, pelaku utama AH ini disinyalir untuk sementara waktu adalah pelaku utama. Namun polisi masih terus melakukan pengejaran karena diduga aksi penembakan yang terjadi di Panton Reu Oktober lalu ini melibatkan beberapa orang lagi. Dan saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran di lapangan. Nila. Oke, terima kasih banyak Subur Dhani, wartawan Serambi News, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Subur.